yang namanya anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung, dan istri anak angkat pun itu juga tidak memiliki hukum sebagaimana istrinya anak kandung atau menantu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidaklah dakwa kalian bahwa mereka anak saya itu akan menjadikan mereka anak kandung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat Al-Ahzab ayat 4, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Yang artinya, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zihar itu sebagai ibu kalian, dan juga tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Yang demikian itu hanyalah perkataan kalian di mulut kalian saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, Rasulullah pernah hendak menikahi putri Jahsy, padahal dia adalah istri Zaid bin Harisah, dan Zaid adalah anak angkat beliau. Lalu Allah memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat dengan nama bapaknya sendiri. Dalam Allah berfirman, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Kemudian Allah juga berfirman, falamma qada zaidum minha wa tarang zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, kami nikahkan kamu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri dari anak-anak angkat mereka. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan pertama, kalau dalam beberapa kitab tafsir, ayat ini untuk membantah sebuah statement dari orang kafir. Pada masa dulu, pada masa Rasulullah, ada seorang kafir yang dia itu namanya Jamil bin Muammar. Dia orang yang sangat cerdas. Sekali mendengar pasti dia sudah bisa hafal.
Dan dia seringkali mengatakan bahwa dia itu memiliki dua kolbu di dalam dirinya, dua akal di dalam dirinya. Dan dia mengatakan bahwa kalbunya, akalnya itu lebih mulia, lebih unggul dibandingkan Nabi Muhammad. Maka melalui ayat ini Allah membantah bahwa Allah tidak akan meletakkan dua kolbu pada satu rongga seorang laki-laki. Artinya seseorang pasti hanya memiliki satu kalbu. Maka itu terbukti pada saat perang Badar. Jamil ini termasuk orang yang dia melarikan diri. Dia waktu berangkat di perang Badar dimuliakan, dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh, tapi akhirnya jadi bahan tertawaan. Karena ketika dia melarikan diri, maka dia itu sampai saking takutnya sandal satunya itu dibawa dengan tangan, yang satu masih di kaki. Maka Abu Sofyan dia bertanya, "Wahai Jamil, apa yang terjadi?" Maka Jamil berkata, "Semuanya kabur meninggalkan medan perang karena ketakutan." "Lalu kamu bagaimana?" "Saya juga sama." "Itu kenapa sandal kamu kok yang satu kamu bawa, yang satu kamu pakai?" Maka Jamil berkata, "Wah, saya kira masih di kaki saya semua." Nggak sadar sandal yang satu dibawa, yang satu masih di kaki. Maka akhirnya orang-orang Quraisy itu mengetahui kalau Jamil saja dia memiliki kesalahan seperti itu, nggak mungkin dia memiliki dua akal atau dua kolbu di dalam dirinya. Karena dia ternyata dalam keadaan seperti itu dia lupa, nggak sadar. Kalau dia mengatakan akalnya lebih tinggi daripada Rasulullah, semestinya hal itu tidak terjadi. Yang kedua, dalam ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa Nabi Muhammad itu beliau dulu memiliki anak angkat namanya Zaid. Zaid ini adalah seorang anak kecil yang menjadi tawanan perang, kemudian menjadi budak, kemudian diberikan oleh pemiliknya kepada Khadijah, sama Khadijah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diasuh dalam pengasuhan Nabi itu, Rasulullah sangat baik kepada Zaid bin Harisah ini, sangat sayang sekali kepada Zaid bin Harisah. Karena Nabi Muhammad itu banyak memiliki anak laki-laki, tapi pasti waktu kecil wafat. Oleh sebab itu Nabi sangat menyayangi Zaid bin Harisah. Pada saat itu keluarga Zaid ini ternyata mencari-cari Zaid sampai ke berbagai pelosok negeri. Akhirnya bertemu dengan Zaid di Mekah pada saat itu. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada keluarganya yang ingin menebus Zaid, "Coba kamu tanya kepada Zaid, kalau memang dia memilih kalian, maka bawalah dia dan tidak usah ditebus, dia bebas dan dia bisa kembali kepada kalian." Ternyata Zaid itu dia tidak mau kembali kepada keluarganya, tetap ingin ikut dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kemudian oleh Rasulullah Zaid ini dia dimerdekakan. Bahkan Rasulullah itu mengangkat Zaid sebagai anaknya. Jadi saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid, maka Zaid itu oleh Nabi dijadikan sebagai anaknya. Bahkan Nabi itu beliau di hadapan khalayak ramai berkata, "Ya ma'syara Quraisyin ishhadu innahu ibni yarisuni wa arisuhu." Wahai penduduk Quraisy, ketahuilah bahwa Zaid ini anak kandungku yang nanti dia akan menjadi pewarisku dan aku akan memberikan warisan kepada dia. Kemudian Zaid itu dia menikah dengan seorang perempuan, putri Jahsy, perempuan yang sangat terpandang, perempuan yang memiliki kedudukan tinggi. Kemudian pada saat itu tidak terjadi keluarga yang harmonis. Ini latar belakang turunnya ayat ini.
Maka akhirnya mereka bercerai. Ketika bercerai, kemudian itu Zainab binti Jahsy ini dia mau dinikahi Rasulullah. Akhirnya orang-orang kafir mereka berkata, Muhammad mau menikahi perempuan mantan istri anaknya sendiri. Maka orang-orang kafir berkata bahwa Muhammad ini orang yang tidak tahu malu karena mantan istri anaknya dinikahi oleh Muhammad sendiri. Padahal Zaid itu bukan anak kandung Nabi, artinya secara nasab, secara mahram tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan yang dilakukan Rasulullah, sebagai penegasan bahwa yang namanya anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung, dan istri anak angkat pun itu juga tidak memiliki hukum sebagaimana istrinya anak kandung atau menantu. Di dalam ayat ini Allah berfirman, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidaklah dakwah kalian bahwa mereka anak saya itu akan menjadikan mereka anak kandung kalian. Bahkan Nabi akhirnya dengan Zainab itu dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam ayat ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah sebuah penegasan anak angkat tidak akan pernah selamanya menjadi anak kandung. Setelah kejadian ini, setelah turun ayat ini, maka setiap kali menyebut Zaid, kalau dulu menyebut Zaid bin Muhammad, Ibnu Umar kalau menyebut Zaid itu pasti Zaid putra Muhammad. Tapi setelah turun ayat ini maka tidak boleh menyebut Zaid bin Muhammad. Dia dikenal sebagai Zaid bin Harisah, karena ayah aslinya adalah Zaid bin Harisah. Yang kedua, sebuah penegasan bahwa ketika ada anak angkat dia menikah, kemudian mantan istrinya itu tidak hukumnya seperti menantu. Artinya seandainya terjadi sebuah pernikahan, ayah angkat menikahi istri anak angkatnya, itu tidak apa-apa. Sebuah penegasan hukum yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena untuk menegaskan yang haram ya haram, yang halal meskipun orang-orang Quraisy mereka menentang, ditegaskan melalui Rasulullah itu selamanya juga halal. Maka ini sebuah ketegasan hukum dalam Al-Quran dan sebagaimana sejarah yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah, inayah, dan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.